11/2023 Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pemrograman web lanjut. Buka soalnya terlebih dahulu. Di sini itu yang pertama kita disuruh menginstal CI4. Nah, di sini cara untuk menginstal CI4 itu poin-poinnya adalah install CI4 secara lokal. Pastikan bisa diakses melalui browser lokal http localhost 8080 atau sesuai setting Anda. Poin yang terakhir, Anda mampu menjelaskan bagaimana menginstal dan menjalankan CI4. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya. Pertama, kita buka SAM terlebih dahulu. Selanjutnya kita startkan di Apache, MySQL, kita tunggu sebentar. Lalu di bagian Apache ini kita klik config dan kita pilih yang PHP in. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk, kita cari ctrlf, kita cari in, kita klik enter. Nah, di sini sudah ada yang in. Cara untuk mengaktifkannya adalah di atas ini kan pasti sudah ada titik dan koma. Dan kita harus hapus itu terlebih dahulu karena saya sudah menghapusnya. Jadi itu sudah saya hapus dan php.in sudah bisa dilakukan. Dan kalau misalnya kalian belum, itu caranya cukup menghapus titik koma di bagian depan lalu klik ctrls. Nah, itu akan sudah tersimpan. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita klik Windows plus R. Nah, di sini sudah keluar ya untuk runningnya, dan di sini kita ketik aja cmd, kita oke. Dan di sini kita ketik aja composer, lalu enter. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, itu tandanya Composer sudah bisa diakses atau Composer sudah terinstall pada laptop kita. Oke, kita minimize saja. Kita langsung buka aja ke VS Code-nya. Ini karena VS Code saya yang kemarin, saya buka saja di New Windows. Nah, kita yang belakang hapus saja. Open folder saya ada di video. Ini klik terus selection folder. Nah, kita gedekan terlebih dahulu. Nah, kita klik saja php spark server, kita enter. Nah, kalau ada kayak gini tuh terminalnya belum tahu file kita ada di mana. Jadi kita kita ketik dir. Nah, di sini akan sudah tahu di mana. Setelah itu kita ketik aja cd belajar CI, kita enter. Lalu php spark server, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall dan sudah bisa digunakan CI4-nya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan platform yang sudah saya buat. Selanjutnya kita baca soal yang kedua. Soal kedua adalah kita disuruh membuat routers. Dan di sini poin pertama adalah buat router default untuk halaman login. Nah, di sini cara untuk membuat default loginnya itu kita akan masuk di sini kita klik saja pada config. Di sini config.
Dan kita klik saja itu pada router. Kita cari terlebih dahulu .php. Nah, di sini cara membuat loginnya ada di sini, yaitu router get strip auto controller login. Nah, itu adalah tampilan untuk pertama kalinya. Habis itu kita arahkan ke auto controller untuk melihat apakah sudah ada settingan loginnya. Nah, di sini itu sudah ada public function login. Tandanya itu untuk tampilan login kita. Nah, selanjutnya kita baca terlebih lagi poin B dan poin C. Poin B-nya buat router untuk halaman dashboard berdasarkan roles user, admin, dan user. Poin yang ketiga, yang C, adalah gunakan router berbasis controller, bukan closer. Oke. Setelah itu kita buka terlebih dahulu VS Code-nya. Nah, di sini di bagian auto controller ada nama login. Di sini ada function login. Ini ada get post untuk memberikan variabel nama dan password, mengambilnya dari di sini sudah ada tulisannya Rani. Dan passwordnya adalah ini. Admin juga sudah. User ini punya variabel username beda roles. Nah, dibedakannya dari sini. Jadi, admin dengan user itu berbeda. Nah, setelah itu kita ke bagian router.php. Nah, di sini router.php, di sini juga sudah dijelaskan bagian usernya, dan ini di bagian adminnya. Nah, itu cara untuk menampilkan router untuk halaman dashboard berdasarkan roles user, admin, dan user. Seperti itu. Dan untuk mengeceknya lagi, kita bisa buka di vDashboard. vDashboard kita cari terlebih dahulu. vDashboard.php. Nah, kita scroll terlebih dahulu di atas. Ini juga cara-cara awal saya untuk membuat CSS-nya dan codingannya. Setelah itu saya cari lagi home.php. Di sini itu kenapa ada return view user vHome. Nah, di sini itu keterangannya ada home index ini untuk mengecek apakah ini user atau bukan. Kalau misal bukan user, nanti f.home itu untuk mengecek apakah ini user atau bukan. Kalau user, dia akan diarahkan ke home lagi. Oke, di sini lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat controller. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah buat minimal 2 controller, yaitu auto controller dan dashboard controller. Yang kedua, tambahkan fungsi untuk login dan logout pada auto controller. Yang ketiga adalah tambahkan fungsi untuk menampilkan data pada dashboard
sesuai roles pada dashboard controller. Ya, ke Visual Studio-nya. Di sini saya sudah membuat auto controller dan dashboard controller. Di sini kita cek terlebih dahulu di auto controller. Auto controller di sini saya membuat 3 function. Function yang pertama adalah get password, yang kedua adalah function login, dan yang ketiga adalah function logout. Dan di dashboard controller di sini saya membuat untuk role bagian adminnya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu di auto controller. Di auto controller di sini saya di sini juga sudah membuat bagian user dan admin. Di sini di bagian user saya sudah membuat dengan nama saya, dengan password, dan roles-nya adalah user. Dan di sini saya juga sudah membuat admin, passwordnya juga sudah, tidak memakai MD5 ataupun SAL1. Di sini rolesnya juga admin. Sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh bapaknya. Dan di sini saya juga sudah membuat public function logout untuk melogout bagian value tampilannya nanti. Dan fungsi roles di sini adalah untuk jika password belum terverifikasi, maka nanti akan di-set datanya. Namanya username diambil dari nama saya sendiri, yaitu Rani, admin, dan roles-nya adalah admin. Selanjutnya di dashboard controller, roles admin dan return login. Dan return view-nya di sini sudah masuk ke admin dan view-nya dan masuk ke file dashboard. Seperti itu. Lanjut kita ke header-nya dulu di bagian user ini. Ini adalah untuk dan dibuka di header PHP ini. Di sini ada bagian drop down session username strong session get role. Di situ tujuannya, jadi kode ini dia akan mengambil data tersebut, bahwa data itu kalau dia admin ataupun user. Berarti dia akan menampilkan admin. Kalau misal user, dia akan menampilkan user sesuai login true yang sudah dicantumkan di sini. Oke, lanjut ke poin keempat adalah login page dan session. Di sini poin-poinnya adalah buat halaman login dengan form input user atau email dan password. Selanjutnya gunakan enkripsi password dan hash password, tidak diperkenankan menggunakan HD5 atau SHA-1. Username dan password untuk masing-masing role dimasukkan secara head cover atau ditulis di file PHP. Jika login berhasil, arahkan ke halaman dashboard berdasarkan roles. Simpan data user ke session, yaitu ID, username, dan roles. Lalu yang terakhir, tambahkan tombol logout. Oke, masuk ke Visual Studio-nya. Di sini saya buka terlebih dahulu, yaitu vlogin. Di sini saya sudah menambahkan username dan password. Dan di sini di dalam username dan password saya juga sudah menambahkan nama, ID, class, placeholder, dan require. Saya juga sudah menambahkan bagian router, get, bagian logout,
Auto controller bagian logout juga. Kita lihat terlebih dahulu di auto controllernya apakah sudah ada. Oh, maaf, maksudnya di bagian header.php. Nah, di sini di bagian header.php, saya sudah menambahkan bagian logout atau syncout itu untuk bertujuan jika session di story artinya dihancurkan session kemudian dikembalikan ke dalam halaman login. Dan selanjutnya kita langsung saja masuk ke soal yang kelima, yaitu mengambil value dari controller ke view. Poinnya, yang pertama adalah tampilkan nama user yang sedang login di halaman dashboard. Dan yang kedua, tampilkan variabel-variabel milik user dan admin tertentu di value dashboard user. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, caranya mengambil value-nya di mana ada di bagian autocontroller.php di bagian session. Nah, di bagian ini. Tuh, kelanjut. Nah, di bagian ini. Di dalam session ini, itu akan nge-set bahwa username sama roles nanti datanya akan disimpan pada isLogger this true di sini. Setelah itu dia akan di-get ke halaman particle header. Sebentar, saya carikan session-nya. Nah, ini. Nanti akan sudah masuk ke session My Profile, Auto System, atau Privilege System. Untuk tampilan pada program saya tadi, itu akan seperti ini. Saya coba masukkan nama saya dengan password, kita enter. Nah, akan masuk ke user. Dan saya logout lagi. Saya coba di admin. Ketik. Dan akan masuk di bagian admin. Saya logout terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke soal yang keenam, yaitu layout dengan template bebas. Poinnya, gunakan template bebas, bisa dari Bootstrap, admin LTE, SB admin, atau buat sendiri. Selanjutnya, gunakan teknik layouting, header, sidebar, content, dan footer. Atau gunakan particle view. Selanjutnya, template harus digunakan pada semua halaman setelah login. Nah, masuk lagi ke Visual Studio-nya.
Di sini kita cari bagian layout terlebih dahulu, layout.php. Nah, di sini saya sudah mempunyai halaman layout. Halaman layout ini berfungsi untuk menyatukan partikel-partikel yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan di if that inclusive. Sebentar saya cari dulu. Nah, di sini kan kita ada if this include. Itu pada partikel atau sidbarnya. Setelah itu kita cek dulu di bagian V dashboard. Nah, di sini adalah isian dari dashboard yang sudah saya buat. Maka itu adalah tampilan-tampilan yang sudah ada di konten-konten yang sudah saya buat di project ini. Maka ini juga bisa dicek lagi di layout.php di bagian main. Sebentar. Kita cari saja. Nah, di sini di bagian My Content. Ini dan urutannya nanti ada di header, tapi sidebar dulu di sebelah kiri. Biar tidak menumpuk, lalu ada header, ada konten, ada konten, baru footer. Terus semua CSS-nya akan dimasukkan ke bagian sini. Di bagian sini itu. Dimasukkannya nanti itu ada di admin, partikel, user, itu akan mengumpul menjadi satu di satu layout. Itu sudah mencakup semua yang ada di soal nomor 6. Selanjutnya kita lanjut di soal nomor 7, yaitu filter akses untuk roles tertentu. Yang pertama, buat filter untuk mencegah user mengakses halaman admin dan sebaliknya. Selanjutnya, jika user tidak memiliki akses, redirect di halaman dashboard sesuai roles-nya atau menampilkan error. Nah, filter yang sudah ada di bagian controller, sebentar, di bagian controller, di bagian dashboard controller, jika data role tadi admin, maka di sini tetap masuk ke dalam data admin. Dan di bagian return view, di sini sudah ada admin atau V dashboard. Tapi jika bukan, maka redirect-nya ke halaman login. Saat ini juga kita buka di home PHP-nya. Nah, di bagian ini, kalau misal get roles, ini get roles-nya adalah
user, maka diperbolehkan masuknya itu cuma user saja. Tapi kalau misal di get roles ini sama dengan user, maka diperbolehkan masuk ke user itu review view user v home. Tapi kalau bukan di return view-nya bukan user, itu akan menampilkan halaman login lagi. Dan itu tidak akan bisa masuk kalau tidak ada admin. Nanti tidak akan masuk kalau misalnya dia tidak tahu admin ataupun user. Jadi di settingan ini sudah ada semuanya, itu adalah user dan admin sudah mempunyai password sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya admin, maksudnya adalah user, ingin masuk menjadi admin, itu akan tidak bisa karena di return view-nya ini sudah mempunyai settingan yaitu user dan nanti ada settingan lagi yaitu untuk admin. Seperti itu. Dan kita coba di halaman tokonya. Ini adalah Rani, passwordnya. Dan namanya akan menjadi user. Kita coba logout. Kita coba admin. Passwordnya. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Seperti itu. Dan kita logout lagi. Kita masuk ke Rani lagi. Passwordnya. Di sini kalau kita mengklik user akan menampilkan ini halaman user dan kalau akan mengklik produk akan menambahkan produk dan di dashboard juga akan menampilkan bagian dashboardnya yang sudah saya buat. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.